Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Bisa terbolak-balik ya, vice versa. Dan ini boleh berlaku kapan saja. Mungkin sudah ada yang merasakan ya. Bisa maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat saja. Dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Oke, jadi kali ini temanya berjudul yang perlu kamu dengar, yang perlu kamu tahu ya. Jadi kita lihat apa yang perlu kamu dengar saat ini, yang perlu kamu tahu saat ini. Tentang dia kah? Tentang siapa begitu ya? Atau tentang apa? Tentang yang berkaitan sama kamu. Oke? Aku shuffle dulu. Wah, di sini aku ngerasa ada yang mengingat kamu ya. Beberapa waktu ini, bahkan mungkin saat ini, ada yang ingat dengan dirimu, mengingat kualitas kamu, atau mengingat kebaikanmu. Jadi, ya ada yang melamun, ada yang merenung tentang kamu. Mungkin orang ini rindu sama kamu, atau dia mencintaimu, dia sayang sama kamu, tapi dia merasa tidak berdaya. Dia merasa tidak mampu melakukan apa-apa. Ya, kenapa gitu ya? Dia diam, dia pasif. Mungkin ada Dora ya. Ada Sergio atau siapa? Atau dia ngerasa dia ini masih childish, mentalnya belum kuat ya. Belum bisa bersikap dewasa. Mungkin dia belum bisa berdamai dengan keadaan. Jadi, orang ini ngerasa sebenarnya banyak peluang atau banyak kayaknya ya jalan untuk aku menuju kamu. Banyak jalan aku bisa bicara ya melalui sosmed atau ya aku punya mulut kan, aku punya bibir untuk bicara gitu. Tapi ya aku nggak tahu menggunakannya. Jadi lucu juga ya. Tapi aku ngerasa orang ini mungkin dia masih punya pola pikir yang sempit gitu kah? Atau ya memang dia itu nggak mau berpikir keras, nggak mau berjuang keras ya. Tidak mau berusaha keras untuk kamu. Makanya aneh sih, dia mencintaimu tapi dia begitu pasif. Oke lah, kan? Nih, dia tersiksa sebenarnya dengan perasaannya terhadap kamu. Ini ada yang sebenarnya bucin ya, budak cinta. Ada yang mencintaimu begitu baper begini, tapi ya begitulah. Dia ngerasa apalah yang aku bisa ya. Aku memang kayak stupid ya, aku kayak naif, aku terlihat bodoh. Tapi ya begini, caraku mencintaimu, hanya menatap kamu dari jauh, memikirkan kamu dalam diam, ya memperhatikan kamu, memantau kamu di dalam diam. Ada yang seperti itu. Cuma, nah ini kelanjutannya nih. Kan ada yang mirror ya. Ada yang twin flame atau apa gitu ya. Kamu sama dia punya perasaan yang sama. Jadi bagi kalian yang bertanya-tanya, apa iya si Dora ini ya atau si Sergio ini punya perasaan sama kayak gue? Di sini jawabannya iya ya. Kalian punya kartu yang mirip, sama-sama mempunyai cinta, sama-sama sayang. Jadi kalau ya terlintas gitu ya di benak kita, apa iya dia sayang sama aku, dia cinta sama aku ya? Ini jawabannya yes ya, iya gitu. Cuma di sini semesta ngasih tahu ya, terkadang cinta itu bisa menjadi sebuah misteri, dan cinta itu terkadang tidak bisa diselami pakai logika ataupun perasaan. Karena ya beberapa ini kan ada takdir, ada jalan dari yang maha kuasa.
Bisa kayak ini sebagai pelajaran hidup, pembelajaran hidup, pengalaman yang berharga buat kamu, buat dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena mencintai itu adalah proses pendewasaan diri. Bagaimana kita mau mencintai dengan cara yang tenang gitu ya. Dengan cara yang kayak ya bagaimana sih cinta yang seharusnya. Alangkah baiknya nggak menuntut apa-apa ya. Alangkah baiknya tulus. Alangkah baiknya tanpa syarat. Kayak orang ini nih. Dia kalau bisa ngomong sama kamu, dia pengen bilang, mungkin saya bisa berhadapan dengan yang lain. Atau saya bisa fokus untuk yang lain. Kamu pun bisa begitu. Tapi ya, yang tahu hati saya milik siapa, ya itu saya sendiri yang tahu. Ya Tuhan yang tahu gitu. Dan hati ini buat kamu, aku simpan sendiri, aku pendam sendiri. Dengan begitu sebenarnya aku udah cukup puas ya. Cukup puas mencintaimu dalam diam. Ada loh yang kayak gitu. Nah, ini selain percintaan, aku ngerasa ya dalam kerjaan, dalam apa ya, yang kamu usahakan, yang kamu kerjakan, kayak akan membuahkan hasil ya di sini. Kayak kamu tuh bakalan mengalami perkembangan beberapa waktu ke depan, ada peningkatan gitu. Tapi kamu tuh jangan gampang puas ya, karena sebenarnya hidup kita itu bisa aja kita naikkan lagi level kita supaya lebih baik lagi. Karena ini peluang yang datang buat kamu tidak hanya satu, ini bisa lebih dari satu jalan untukmu menjadi sukses ya. Itu bestie. Dan ini beberapa kalian ya, teruntuk kalian yang rada-rada sensitif, gemoy ya. Kalian yang ya kita lah yang beberapa suka baperan, mudah sensitif, mudah sakit hati, mudah kecewa. Nah, coba dikurangi sensitifnya. Atau ya kalau tahu kita ini sensitif orangnya, jangan terlalu sering berada di dalam keramaian ya. Kalau kita tahu kita orangnya baperan, jangan terlalu sering berada di dalam kerumunan. Karena kita menangkap semua energi, jadi kita gampang baper. Apalagi kalau bertemu orang toksik ya, ujung-ujungnya sakit hati, baperan, kecewa. Nah, kalau tahu begitu, ya hindarilah yang toksik-toksik ya. Karena di dalam kesendirian atau ketika kamu fokus sama dirimu sendiri, itu kan kadang perlu ya supaya hidupmu berkembang. Oke, bestie. Lanjut ya. Yang perlu kamu dengar, yang perlu kamu tahu. Nah, ini beberapa bisa aja sih. Ada lebih dari satu yang menginginkan kamu. Kayak orang baru, orang yang fresh itu sebenarnya ada, muncul lagi untuk mencintai kamu gitu. Tapi orang lama ya, masa lalu yang berlalu itu tetap aja kayak masih takut kehilangan kamu ya. Ada seseorang yang merasa, aku sepertinya belum benar-benar sanggup melepas kamu begitu aja. Jadi jangan kamu kira saya bisa kehilangan kamu selamanya. Nanti kalau saya rindu sama kamu ya saya datang lagi lah. Kalau saya butuh kamu ya saya cari kamu lagi. Nih, ada Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio. Tuh. Dan di sini yang perlu kamu dengar ya, yang perlu kamu tahu. Ini orang yang mau menemui kamu. Ini kayaknya ya orangnya nggak jelas. Hubungannya nggak jelas gitu. Tapi membawa kebahagiaan sih ya. Mungkin yang nggak jelas ini akhirnya memberikan kejelasan. Nah, itu maksudnya. Jadi kayaknya ada pertemuan penting. Bisa bertemu langsung atau bertemu di sosmed ya. Gitu. Terus aku ngerasa kamu tuh bakalan ketemu teman ya. Teman, rekan, mantan, atau siapa ya yang kamu kenal. Dan kamu bahagia gitu. Kamu bahagia karena mereka tuh kangen sama kamu. Kamu gak nyangka kamu tuh dicariin ya. Mungkin karena kamu beberapa yang tidak terlalu membuka diri, kamu beberapa waktu ini menutup diri ya, mereka kecarian kamu gitu. Ya kamu senang lah, mereka tuh rindu sama kamu. Apalagi kalau ini orang masa lalu ya.
Kalau tiba-tiba nyariin kamu kan ciluk bah gitu. Ih, kok bisa ya saya gitu. Ya beberapa. Terus yang perlu kamu tahu juga ya, yang mencarimu itu ya, yang pengen tahu kabarmu itu, beberapa memang sayang sama kamu ya. Jadi kan ada yang cariin kamu tuh pengen tahu kabar kamu karena cinta, karena rindu sama kamu. Tapi ada juga karena iri ya, karena dengki. Ada yang jealous, ada yang cemburu sama kamu ya. Ya kayak apa ya, temanmu, rekanmu, mantan atau siapapun ya, yang pernah ada urusan dengan kamu. Itu kalau misalnya dia hadir lagi ya, bisa aja dia mau tahu informasi tentang kamu. Atau ya, dia takut aja kamu bahagia tanpa dia. Dia takut aja kamu lebih sukses, lebih bahagia. Ada yang begitu ya. Ini ada Aries, Leo, Sagittarius. Ini strongnya Capricorn ya. Dan aku ngerasa apa ya, yang perlu kamu tahu juga, ini ada yang sangat ingin memiliki kamu. Ini entah orang lama atau baru ya, siapapun ini ya, mau udah expired atau enggak, udah kadaluarsa atau tidak, atau ya udah lama ataupun enggak terlalu lama, kayak ada yang menginginkan kamu. Istilahnya kayak apa ya, ya setidaknya di dalam hati ya, di dalam hati orang ini memanifest perasaannya. Kayak di dalam hati ya, saya sebutkan aja nama kamu berkali-kali supaya kamu ingat sama saya, supaya kamu mimpin saya, atau ya supaya kamu terkoneksi sama saya gitu. Itu kuat Cancer ya, Sagittarius itu saya. Jadi ini aku ngerasa pada akhirnya memang ada yang mau memilih kamu, atau pada akhirnya dia membuat keputusan pengennya serius ke kamu, atau ya pengennya akhirnya bersatu denganmu, menikah sama kamu. Ada yang kayak gitu. Tapi ini beberapa kalian punya family issue, entah kalian berurusan dengan keluarga atau orang yang sudah punya keluarga. Kan ya gitu ribet say. Jadi ya apa aja sih ini tentang isu keluarga ya. Atau ya kamu perlu tahu, ini keluarga sedang memantau kamu, sedang memperhatikan kamu. Entah memang keluarga ini rindu sama kamu, atau keluarga kayak pengen tahu sesukses apa kamu nanti, seberhasil apa kamu nanti. Ya cuma itu kan ada yang karena sayang, tapi ada juga karena iri, karena dengki gitu. And then ya di sini dibilang, bagi kalian yang sudah pernah merasa sakit hati, kecewa, ya cobalah untuk menerima keadaan, berdamai dengan kenyataan. Terkadang yang membuat kita sakit, kecewa, itu karena kita tidak menerima. Tapi kalau kita menerima gitu ya, ya inilah jalan hidup, beginilah hidup ya. Sedih, senang, semuanya ya harus kita terima dengan ikhlas. Kalau kita mau menerima, mengikhlaskan ya, kita nggak akan terlalu sakit hati sih sebenarnya. Tapi bisa juga ini tentang orang di luar sana yang terkoneksi dengan kamu. Dia sakit banget hatinya, sakit banget ya, jauh dari kamu. Apalagi kalau kamu ke orang lain. Ini cemburu nih. Dia bisa ngamuk-ngamuk gitu ya, marah-marah nggak jelas. Aduh, Dora kamu di mana sih? Ciripa kamu di mana ya? Kalau kamu di sana disentuh orang lain gimana ya? Ya gitu, cemburu dianya. Dia nggak terima, bestie. Oke, minum dulu say. Aku lanjut ya kak. Shuffle dulu. Nah, yang perlu kamu dengar, yang perlu kamu tahu. Nah, family lagi ya, keluarga. Ih, gemoy banget ya. Ini aku ngerasa bisa juga tentang apa yang terjadi sama kita, kesakitan, kekecewaan. Ya, ini beberapa memang ada dampak dari family issue ya. Karma keluarga kita dari dulu, karma leluhur, karma orang tua atau siapa, itu mungkin berdampak ke kita sekarang. Makanya kita
pernah merasakan kecewa, sakit hati, atau menderita atau apa ya, kita membayar karma. Ini bisa vice versa, bisa orang itu di sana begitu, karma dia tuh banyak banget, karma keluarganya banyak banget ya. Makanya hidup dia masih berputar-putar di siklus karma, masih toksik begitu. Jadi kamu harus memahami gitu ya. Tapi kalau kamu nggak pengen, ya udah lepaskan, say. Gitu aja kok repot ya. Ya repot lah. And then aku ngerasa apa ya? Ini beberapa kalian ya, kalau punya keluarga. Siapa sih ini ada yang punya keluarga? Ya, aku ngerasanya itu kali ya yang membuat orang ini banyak diam, banyak pasif sama kamu. Atau ya ini ada yang lain kah? Ada fokus yang lain? Jadi dia tuh sadar diri, dia tahu diri dia siapa. Dia ngerasa, ya saya belum bisa membahagiakan kamu. Saya nggak mungkin juga membuat kamu berjuang sendirian. Atau saya juga nggak mau berjuang sendirian. Makanya ya, saya belum berkomunikasi, belum silaturahmi ya karena itu. Saya belum mau ada luka, belum mau ada rasa sakit. Ya, tapi sebenarnya emang sakit ya. Memang sakit banget sih, nggak ngomong sama kamu. Bahkan jauh lebih sakit kalau kita nggak bicara apa-apa. Gitu. And then, ya. Di sini dia merasa bersalah sih ya. Ini bisa vice versa, entah siapa. Merasa bersalah. Ya, maaf udah membuat kamu terluka. Maaf udah sia-siakan kamu. Cintamu bertepuk sebelah tangan. Atau ya, saya udah sakiti kamu gitu. Tapi ya ini semesta bilang bebaskan dirimu ya. Kita bisa sakit hati, bisa kecewa karena kita itu tadi tidak menerima gitu. Atau kita nggak lepaskan ekspektasi. Kalau ekspektasi itu masih ada dalam diri kita, kalau kita masih berharap begini begitu tapi nanti tidak sesuai harapan, ya kecewa gitu. Jadi bebaskan dirimu. Terkadang nggak perlulah berharap apa-apa lagi sama manusia. Ya kalau mau berharap ya little-little aja, sedikit-sedikit saja. Kalau mau berharap banyak itu sama Tuhan, sama dirimu sendiri gitu. Oke? Nah, dia minta maaf ya. Maaf banget gitu. Kalau boleh jujur ya, aku udah belajar dari kesalahanku ya. Jadi sebatu-batunya atau sekeras-kerasnya orang ini, sebenarnya dia tahu dia tuh bersalah, dia tahu dia pengen minta maaf gitu. Tapi ya nggak semua orang sama ya. Mungkin bagimu apa susahnya bilang maaf, tapi bagi dia susah. Apalagi kalau orang yang kayak gini, didikan keluarganya, family issue-nya, karma keluarganya berbuat ini itu, atau ya dia jadi toxic karena banyak siklus karma. Ya akhirnya begitulah. Boro-boro benerin hubungan sama kamu, benerin hidupnya aja dia belum bisa gitu maksudnya. Tapi ini bisa vice versa ya. Bisa juga kayak tanpa dia harus ngomong apa-apa ya kamu maafkan dia, atau maafkanlah semua yang terjadi. Maafkan orang yang pernah menyakitimu, maafkan dia, maafkan temanmu, maafkan keluargamu atau siapapun yang pernah menyakiti, supaya kamu tuh bebas dari energi toksik. Karena kalau kita melepas rasa sakit hati ya, hidup kita pasti positif. Dan kamu bisa menemukan pintu kebahagiaan, pintu rezeki, pintu kehidupan lebih baik. Gitu. Dan aku ngerasa ini gak hanya seseorang itu ya. Gak hanya temanmu, gak hanya mantan, gak hanya keluarga yang meminta maaf. Tapi siapapun ini ya. Orang yang masih ada, ataupun orang yang sudah tiada, itu minta maaf sih sama kamu. Bahkan orang tuamu sendiri ya. Aku ngerasa di sini ada orang tua, ada kakek nenek leluhur yang merasa bersalah sama kamu, terutama orang tua ya. Mereka itu bilang ya maaf gitu karena belum bisa membahagiakan kamu sepenuhnya. Mungkin banyak rasa sakit, banyak rasa kecewa yang kamu rasakan di hidup ini. Ya mungkin kami belum bisa membahagiakan kamu sepenuhnya. Ya kami minta maaf gitu. Atau ya kami minta maaf karena membuat hal buruk di masa lalu. Jadinya ada karma di hidup kamu.
Ya itu bisa orang tuamu, kakek nenek, leluhur pengen banget bilang begitu, ya. Nah, dan di sini terkhusus orang masa lalu, mantan pasangan, mantan teman, mantan rekan atau siapapun ya. Masa lalu itu kan nggak harus mantan ya, siapapun lah ini yang pernah ada urusan sama kamu. Gini dia kayak nggak mau kamu pergi, dia nggak mau kamu menyerah, dia nggak mau kamu menutup diri. Jadi kalian yang menutup diri, sibuk kerja, sibuk sama hidupmu, sibuk lihat tarot doang, cobalah untuk membuka diri juga, say, ya. Membuka diri ya bisa ini dong, bersosialisasi, ketemu teman, keluarga, ketemu dia, welcome ke dia, atau ya kalaupun dia nggak memulai komunikasi, tapi kamu bisa mulai. Kamu bisa membuka diri. Kamu bisa menampilkan dirimu di sosial media. Karena di sosial media banyak yang merindukan kamu ya. Aku ngerasa setidaknya di sosmed ya, di sosial mediamu itu banyak yang rindu sama kamu. Banyak yang rindu kamu posting-posting. Banyak yang rindu tampilan terbarumu. Atau apapun lah. Kayaknya kamu punya positive vibes ya, terutama kalian yang auranya positif, bikinlah sesuatu yang positif. Kamu posting kata-kata positif, itu kayaknya berdampak banget ya, atau apapun lah. Ini banyak yang rindu sama kamu, gitu. Cie, udah kayak ini ya kamu, orang penting. Oke, aku lanjut. Yang perlu kamu dengar lagi ya, yang perlu kamu tahu. Aku ngerasa ini juga ya. Ini ada tentang kesehatan juga, Kak. Ya, kesehatan. Di sini dibilang jangan terlalu banyak overthinking ya. Jangan terlalu banyak berpikir. Nanti sakit kepala terus gitu. Terus di sini dibilang jaga pola makan. Jaga apa yang kamu makan, apa yang kamu minum ya, supaya nggak sakit perut. Di sini ada. Dan kalau ini tentang cuan ya, kalau tentang uang, finansial, ya di sini dibilang kamu harus pinter-pinter membagi waktu, pinter-pinter membagi kegiatan. Kayak misalnya kalau ada kegiatan yang nggak perlu-perlu banget, nggak usah dilakukan, takutnya buang-buang uang. Atau pertemuan yang nggak perlu-perlu banget, nggak usah gitu. Apalagi kalau pertemuannya orang toksik ya. Kalau hanya buang-buang uang buat apa gitu. Jadi kalau pertemuan yang berfaedah ya silakan ngeluarin uang, nggak apa-apa. Itu maksudnya Kak. Oke, lanjut. Nih, wah, tetaplah berbuat baik ya kepada siapapun. Tapi berbuat baik juga sama dirimu sendiri. Kan ini tuh gemoy banget kartunya. Jadi di sini dibilang baik itu boleh, tapi ingat juga sama dirimu sendiri ya. Kita boleh ladeni manusia-manusia gemoy di dunia ini, tapi kamu juga gemoy kan. Jadi kamu juga harus sayangi dirimu. Maksudnya kayak ya gue pengen ngelakuin ini, gue pengen baik sama si ini, tapi jangan berlebihan juga ya. Ingat juga sama dirimu. Misal kayak aku pengen ngeluarin uang untuk ini, tapi jangan lupa juga ya sama dirimu sendiri. Itu juga maksudnya ya. Ada waktunya kita over bucin. Ada waktunya over baik banget ya, tapi ada saatnya kita berhenti, kita pause ya. Kita stop itu dalam artian ya, sementara kan juga perlu istirahat, sementara kan juga perlu sama diri sendiri gitu. Nih, jadi kalau kamu terlalu menggebu-gebu terhadap sesuatu, kamu menggebu-gebu terhadap seseorang, itu bisa semakin jauh. Karena sesuatu yang terlalu kita kejar-kejar, itu bisa aja semakin menjauh. Itu hukum tarik-menarik loh. Ya. Tapi kalau kita bisa, apa ya, kayak relax gitu ya, apalagi ikhlas, positive vibes, aura positif, berpikir positif, melakukan hal positif ya, tanpa kamu minta juga, tanpa kamu ngemis-ngemis, itu datang loh dengan sendirinya ya, datang juga dengan sendirinya ya. Kayak misalnya ada kalanya kamu tuh membuka diri banget sama orang,
Tapi ada kalanya kamu menutup diri. Saat kamu menutup diri, ada kan yang kangen sama kamu? Ya itu tarik menarik ya, hukum tarik menarik. Interaksi energi seperti itu. Tapi menutup diri juga jangan terlalu lama. Ada kalanya membuka diri lagi. Supaya apa ya? Ya balance saja, seimbang ya. Memberi, menerima, menutup dan membuka gitu. Nah, itulah healing yang sebenarnya. Itulah ketenangan batin yang sebenarnya. Oke? Nah, nih, naikkan energimu, naikkan vibrasimu. Percaya nggak energi kamu tuh berperan terhadap sesuatu yang terjadi di hidupmu? Kayak ini misalnya, kamu kalau benar-benar apa ya, menerima keadaan, berdamai dengan kenyataan, mau menjalani semua dengan ikhlas ya. Tanpa kamu minta, itu kebahagiaan akan datang ke kamu. Tanpa kamu harus ngemis-ngemis, seseorang ini akan datang ke kamu, akan menemui kamu. Gitu ya. Jadi apapun yang sebenarnya benar tetaplah benar, yang salah tetaplah salah gitu. Jadi kalau kamu orangnya baik, kamu akan dapat yang baik ya. Kalau kamu memang benar orang baik, dia tuh kalau mau ke kamu, ya dia harus menjadi baik sebenarnya. Jadi kalau dia belum hadir, belum datang ya, itu karena dia belum menjadi baik ya. Jadi kamu kayak pengen gak dia tuh hadir dengan versi terbaik? Ya kamu bikinlah dirimu dengan versi terbaik. Begitu tarik menarik ya, tentang energi. Kayak misalnya kamu pengen didekatkan dengan orang-orang yang berkualitas. Kamu pengen dia berkualitas atau sesuatu itu berkualitas, ya bikinlah diri kamu berkualitas. Sebenarnya seperti itu. Oke, jadi beberapa waktu ini energinya positif ya. Kalau bisa kita mulailah lembaran baru ya, dengan kehidupan yang baru, yang gemoy. Ya mudah-mudahan hidup kamu lebih baik. Setidaknya di sini kan dibilang segala sesuatu jangan terlalu berlebihan. Ya, kamu juga harus sayangi dirimu, cintai dirimu, hargai dirimu, dan kamu akan dihargai. Dan ya ada kalanya menutup diri sehingga mereka menghargai kamu, mencari kamu, kehilangan kamu gitu. Ya ada yang rindu sama kamu, tapi ada kalanya membuka diri juga. Ya setidaknya mancing lah ya. Mancing mereka-mereka itu untuk semakin menuju ke kamu gitu. Oke? Nah, aku kasih huruf dulu. Di namanya siapa nih ya? Huruf nama kamu atau dia. Oke. Ini dulu huruf K. X, M, W, S, E, H, B, Z, C, N, Y, A, O. Ada R, T, Q, ada J. Oke. Kemudian ya apa nih? Zodiak dominan ya. Bisa dia, bisa kamu. Oke. Aku ambil dulu ya. Nah, oke. Di sini ada Pisces, Sagittarius, Cancer, Taurus, Aquarius, Virgo, Gemini, Capricorn. Oke. Dan bulan spesial ya. Bulan spesial. Bisa kamu, bisa dia. Ada bulan Mei. Oke. Ada Maret, November, ada Januari, ada Juli, oke, Oktober,
ada Agustus, ada April. Oke. Nah, selanjutnya ini aku geser dulu ya. Oke. Nah, kita lihat tempat ya. Wilayah, daerah gitu. Mungkin dari tempat ini, pernah ke tempat ini ya, atau dekat daerah ini. Pengen ke tempat ini juga bisa. Ada Italia, Bekasi, Banyumas, Thailand, ada Belanda, Cilacap, ini ada Bukit Tinggi ya, ada Singapura, kemudian ini ada Sukabumi, Palu, ada Mataram, Mojokerto ya, Pontianak, lalu ini ada Tangerang. Oke. Ada Banyuwangi. Wah. Ada Madiun. Ada Jakarta, Tasik Malaya. Kemudian di sini ada Batam, China. Ada Klaten. Oke. Ada Tegal. Di sini Lamongan, Turki, Manado, ada Ambon ya, ada Semarang, kemudian Kediri, Depok, Brunei Darussalam, ada Jogja, ada Bengkulu, ada Malaysia, dan ini ada Banten. Bottom of the decknya Probolinggo. Oke, ini dia. Lalu nah, terakhir aku mau ngasih pesan ini dari buku ini ya. Jadi aku tadi ada pilih pesan. Ini mungkin penting ya buat didengar, diketahui. Nah, di sini dikatakan, aku begitu kesepian dulu bertemu orang-orang yang hanya memberiku obat dan napas buatan, tapi tak pernah mendengarkanku. Aku menggenggam pisau kuat-kuat. Ayam kupotong jadi kecil-kecil, kepalaku kubelah jadi 4. Dunia jadi sangat kecil dan menggetarkan. Malam ini aku berhenti menyeret kata kenapa ke hadapan kita, ke hadapan semua orang, dan membayangkan kita akan setenang ini selamanya. Jadi ini maksudnya kayak ya, kita begitu kesepian padahal bertemu banyak orang. Dia hadir, dia datang ke hidup kita, tapi kenapa ya kayak dia tidak menghargai kita, dia sia-siakan kita, dia seperti tidak tahu terima kasih atau apa. Jadi di sini dikatakan ya, mungkin itu pola pikir kita aja, mindset kita yang harus kita ubah. Selama ini kita selalu bertanya-tanya kenapa begini, kenapa begitu ya, ke hadapan semuanya yang terjadi. Tapi ya, kalau kita mau berhenti bertanya kenapa, kalau kita mau stop bertanya kenapa semua terjadi, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, ketika kita berhenti bertanya seperti itu, ya pasti hidup kita akan tenang. Jadi pada dasarnya yang bikin kita tuh sakit hati, kecewa, ya karena kita berharap, karena kita
berekspektasi. Kenapa begini? Kenapa harusnya gini? Kenapa nggak gitu? Nah, jadi hilangkan itu kata-kata kenapa ya. Hilangkan segala ekspektasi dan harapan yang terlalu berlebihan ya. Karena kalau kita bisa menghilangkan itu, ya hidup kita sebenarnya tenang gitu. Jadi kalau kita disakiti lagi atau dikecewakan lagi, ya kita pasti biasa aja. Sebenarnya kayak gitu, ya. Ini bagus nih ya bukunya. Catatan-catatan dari bulan. Rike Saraswati. Wah, aku baru apa ya? Dapat buku ini. Oke. Jadi sampai sini dulu. Ini mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.